Korea Utara secara resmi mengirimkan sistem roket artileri jarak jauh KN-09 ke Iran setelah terkonfirmasi bahwa satu kapal induk Amerika Serikat telah memasuki dan beroperasi di kawasan Laut Oman. Informasi ini muncul dari rangkaian laporan intelijen regional dan pengamatan pergerakan logistik militer yang terekam dalam 72 jam terakhir. Pengiriman tersebut dinilai sebagai langkah strategis cepat Pyongyang untuk memperkuat posisi pertahanan Iran di tengah meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. KN-09 bukan persenjataan biasa. Sistem ini merupakan roket artileri kaliber besar dengan jangkauan lebih dari 200 km, mampu menyerang target statis maupun semi bergerak dengan daya hancur tinggi. Pengiriman KN-09 ke Iran secara langsung mengubah perhitungan militer di kawasan Teluk dan sekitarnya, terutama karena sistem ini dirancang untuk menghadapi konsentrasi pasukan, pangkalan militer, dan infrastruktur strategis dalam skala luas. Bagi banyak analis, langkah Korea Utara ini bukan simbolik, melainkan bentuk dukungan militer nyata yang berpotensi meningkatkan eskalasi konflik. Keputusan pengiriman rudal ini disebut diambil setelah Pyongyang memperoleh kepastian bahwa kapal induk AS telah berada di Laut Oman, sebuah jalur strategis yang berdekatan langsung dengan Iran dan menjadi titik penting bagi operasi militer Amerika Serikat. Kapal induk tersebut membawa sayap udara tempur lengkap, kapal pendukung, serta sistem pertahanan berlapis yang menunjukkan kesiapan operasi jangka panjang, bukan sekadar patroli singkat. Kehadiran ini dipahami oleh Iran dan sekutunya sebagai sinyal tekanan langsung. Sumber keamanan regional menyebutkan bahwa pengiriman KN-09 dilakukan secara bertahap melalui jalur yang dirancang untuk meminimalkan deteksi terbuka. Aktivitas kargo militer meningkat di beberapa titik transit yang selama ini dikenal sebagai jalur tidak langsung kerjasama militer Iran-Korea Utara. Meski tidak ada pengumuman resmi terbuka dari Pyongyang, pola pergerakan logistik dan komunikasi diplomatik tertutup menguatkan dugaan bahwa pengiriman tersebut telah disetujui di tingkat tertinggi pemerintahan Korea Utara. Di Washington, informasi ini memicu reaksi cepat. Donald Trump yang mendapatkan laporan awal dari Lingkaran Keamanan Nasional AS dikabarkan terkejut dengan kecepatan dan skala langkah Korea Utara tersebut. Menurut sumber internal, Trump tidak memperkirakan Pyongyang akan secara terbuka mengambil posisi sejauh itu dalam waktu yang begitu singkat setelah kapal induk AS masuk ke Laut Oman. Situasi ini langsung memicu evaluasi ulang terhadap postur militer Amerika Serikat di kawasan. Para pejabat pertahanan AS menyadari bahwa pengiriman KN-09 ke Iran bukan hanya soal tambahan persenjataan, tetapi juga pesan politik dan militer yang jelas. Korea Utara menunjukkan bahwa mereka siap terlibat lebih jauh dalam dinamika konflik Timur Tengah, khususnya ketika Iran berada di bawah tekanan langsung Amerika Serikat. Langkah ini juga memperlihatkan adanya koordinasi tidak langsung antar negara yang selama ini berada di luar poros pengaruh Washington. Babak awal ini menandai perubahan signifikan dalam situasi keamanan regional. Masuknya kapal induk AS ke Laut Oman yang direspon dengan pengiriman KN-09 dari Korea Utara ke Iran menciptakan keseimbangan baru yang rapuh. Ketegangan tidak lagi bersifat diplomatik semata, tetapi telah bergerak ke level kesiapan militer nyata, dengan semua pihak mulai menghitung ulang risiko dan konsekuensi dari setiap langkah selanjutnya. Pengiriman sistem roket KN-09 dari Korea Utara ke Iran segera memicu peningkatan kewaspadaan di berbagai negara kawasan Timur Tengah dan Teluk. Sejumlah sumber militer regional menyebut bahwa langkah ini dipandang sebagai eskalasi nyata, bukan sekadar sinyal politik. KN-09 dengan jangkauan tembak ratusan kilometer dan kemampuan saturasi target dalam waktu singkat dinilai mampu mengubah pola pertahanan dan serangan Iran, khususnya terhadap sasaran-sasaran strategis yang berada dalam radius operasi Laut Oman dan Teluk Persia. Iran dalam beberapa hari terakhir dilaporkan meningkatkan status kesiapan militernya di sejumlah wilayah pesisir dan pangkalan darat. Pergerakan unit pertahanan udara, radar jarak jauh, serta sistem artileri roket terlihat mengalami peningkatan intensitas. Masuknya KN-09 ke dalam arsenal Iran dianggap sebagai penguat lapisan serangan jarak menengah yang selama ini menjadi titik fokus strategi pertahanan asimetris Teheran. Sistem ini memungkinkan Iran menekan target musuh tanpa harus mengandalkan penerbangan tempur secara langsung. Negara-negara Teluk merespons dengan langkah cepat. Beberapa di antaranya meningkatkan patroli udara, memperketat pengawasan wilayah perairan, serta mengaktifkan kembali sistem peringatan dini yang sempat berada pada level siaga rendah. Kehadiran kapal induk AS di Laut Oman sebelumnya sudah memicu kekhawatiran, namun masuknya dukungan persenjataan Korea Utara ke Iran memperluas spektrum ancaman yang harus diantisipasi. Situasi ini menciptakan ketegangan berlapis, di mana setiap pergerakan militer berpotensi memicu reaksi berantai. Di
sisi Amerika Serikat, Pentagon mulai melakukan penyesuaian taktis. Sumber pertahanan menyebutkan bahwa keberadaan kapal induk di Laut Oman kini tidak lagi dipandang sebagai simbol kekuatan semata, melainkan aset yang harus dilindungi secara ekstra. Analisis internal menunjukkan bahwa sistem roket seperti KN-09, jika dioperasikan secara efektif, mampu mengancam konsentrasi pasukan dan fasilitas pendukung dalam waktu singkat, terutama jika dikombinasikan dengan strategi gangguan elektronik dan serangan berlapis. Para analis militer menilai bahwa keterlibatan Korea Utara dalam mendukung Iran memperlihatkan pola kerjasama yang semakin terbuka di antara negara-negara yang sama-sama berseberangan dengan Washington. Langkah ini juga mempertegas bahwa tekanan militer Amerika Serikat di satu kawasan dapat memicu respons tidak hanya dari negara yang menjadi target langsung, tetapi juga dari sekutu-sekutu strategisnya di wilayah lain. Dalam konteks ini, Laut Oman tidak lagi hanya menjadi jalur pelayaran strategis, melainkan titik temu kepentingan global. Sementara itu, jalur diplomasi terlihat semakin menyempit. Beberapa upaya komunikasi tertutup dilaporkan berlangsung, namun belum menunjukkan hasil konkret. Negara-negara besar cenderung mengambil sikap menunggu sambil memperkuat posisi masing-masing. Di lapangan, aktivitas militer terus berjalan dengan latihan, pergerakan logistik, dan penempatan sistem senjata tambahan yang mengindikasikan bahwa semua pihak bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Masuknya sistem roket KN-09 ke dalam struktur pertahanan Iran memaksa banyak pihak melakukan perhitungan ulang terhadap peta kekuatan militer regional dan global. Sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan berpotensi diintegrasikan dengan jaringan intelijen, radar, dan komando yang telah dimiliki Iran. Dengan demikian, KN-09 bukan hanya tambahan persenjataan, tetapi juga elemen yang dapat mempercepat respons serangan dan memperluas jangkauan tekanan militer Iran terhadap kekuatan asing di sekitarnya. Bagi Amerika Serikat, situasi ini menimbulkan dilema strategis. Di satu sisi, kehadiran kapal induk di Laut Oman bertujuan menunjukkan dominasi dan kesiapan menghadapi segala kemungkinan. Namun di sisi lain, dukungan terbuka Korea Utara kepada Iran mengubah kalkulasi risiko. Setiap langkah agresif berpotensi memicu respons berantai yang tidak hanya melibatkan Iran, tetapi juga aktor lain yang siap memanfaatkan eskalasi untuk memperluas pengaruh mereka. Hal ini membuat opsi militer langsung menjadi jauh lebih mahal secara politik dan keamanan. Di tingkat global, perkembangan ini mendapat perhatian serius dari negara-negara besar. Rusia dan China, meski tidak memberikan pernyataan terbuka yang keras, dilaporkan memantau situasi dengan cermat. Stabilitas Laut Oman dan jalur perdagangan energi menjadi kepentingan bersama, sehingga setiap eskalasi yang melibatkan senjata jarak jauh berpotensi berdampak luas pada ekonomi dunia. Harga energi, jalur logistik, dan keamanan pelayaran internasional menjadi variabel yang ikut terancam. Korea Utara sendiri dipandang tengah mengirimkan pesan yang lebih luas. Dengan mengirim KN-09 ke Iran, Pyongyang menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas dan kemauan untuk memengaruhi konflik jauh di luar semenanjung Korea. Langkah ini sekaligus menjadi pernyataan bahwa tekanan dan sanksi internasional tidak sepenuhnya membatasi ruang gerak mereka dalam membangun aliansi militer strategis. Bagi sebagian analis, ini adalah upaya Korea Utara untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam percaturan geopolitik global. Di kawasan Timur Tengah, dampak psikologis dari langkah ini tidak bisa diabaikan. Negara-negara yang selama ini mengandalkan perlindungan Amerika Serikat mulai mempertanyakan sejauh mana jaminan keamanan tersebut dapat bertahan dalam situasi eskalasi multi-aktor. Peningkatan kesiapan militer yang terjadi di berbagai negara mencerminkan kekhawatiran bahwa konflik dapat meluas dengan cepat, bahkan akibat insiden kecil yang tidak terduga. Situasi ini juga menekan jalur diplomasi internasional. Forum-forum multilateral mulai dipenuhi diskusi intens terkait Laut Oman, Iran, dan peran aktor eksternal seperti Korea Utara. Namun perbedaan kepentingan yang tajam membuat upaya penurunan ketegangan berjalan lambat. Banyak pihak lebih memilih memperkuat posisi masing-masing sambil menunggu perkembangan selanjutnya di lapangan. Memasuki fase berikutnya, perhatian internasional mulai beralih dari aspek pengiriman senjata ke dampak politik dan arah eskalasi yang mungkin terjadi. Pengiriman KN-09 dari Korea Utara ke Iran tidak hanya memicu respons militer, tetapi juga menciptakan tekanan besar di level pemerintahan, terutama di Washington. Situasi ini memaksa para pengambil kebijakan Amerika Serikat untuk menghadapi kenyataan bahwa kehadiran kapal induk di Laut Oman justru memicu respons balasan yang lebih luas dari pihak-pihak yang selama ini dianggap berada di pinggiran konflik Timur Tengah. Di dalam lingkaran pemerintahan AS, perdebatan dilaporkan semakin intens. Sebagian pejabat menilai bahwa penempatan kapal induk tetap diperlukan sebagai bentuk pencegahan, sementara yang lain menganggap langkah tersebut justru meningkatkan risiko konfrontasi terbuka.
Masuknya sistem KN-09 ke Iran mempersempit ruang manuver karena setiap insiden kecil di kawasan Laut Oman kini berpotensi ditafsirkan sebagai pemicu eskalasi besar. Evaluasi ulang terhadap aturan keterlibatan militer mulai dibahas secara serius. Iran di sisi lain memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi tawarnya. Dukungan Korea Utara dipandang sebagai bukti bahwa Iran tidak berdiri sendiri dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat. Pejabat militer Iran menekankan kesiapan mereka untuk mempertahankan wilayah dan kepentingan strategis, terutama di jalur laut yang selama ini menjadi titik sensitif. Penempatan dan integrasi KN-09 ke dalam struktur pertahanan Iran diprioritaskan untuk memberikan efek pencegah terhadap setiap kemungkinan langkah agresif. Di kawasan, negara-negara yang berada di sekitar Laut Oman mulai mengambil langkah antisipatif yang lebih nyata. Beberapa meningkatkan koordinasi keamanan maritim, sementara yang lain memilih memperkuat pertahanan dalam negeri tanpa terlibat langsung dalam retorika eskalatif. Kondisi ini mencerminkan kekhawatiran bahwa konflik yang melibatkan kekuatan besar dapat dengan cepat meluas dan berdampak langsung pada stabilitas internal masing-masing negara. Tekanan juga muncul di ranah ekonomi dan energi. Laut Oman merupakan jalur penting bagi distribusi minyak dan gas dunia. Ketegangan yang melibatkan senjata jarak jauh dan kehadiran armada besar meningkatkan risiko gangguan terhadap jalur pelayaran. Pelaku pasar mulai memperhitungkan skenario terburuk, sementara pemerintah negara-negara pengimpor energi bersiap menghadapi kemungkinan lonjakan harga dan gangguan pasokan.